Pernah lihat sebuah monumen megah, tapi kok kayaknya nggak selesai-selesai dibangun? Nah, di balik candi yang seolah terbengkalai ini, ada kisah jatuhnya sebuah kerajaan. Yuk, kita bongkar ceritanya bareng-bareng. Di Jawa Timur berdiri sebuah candi yang luar biasa indahnya. Ini adalah perpaduan arsitektur Hindu dan Buddha yang dibangun untuk menghormati seorang raja yang sangat besar. Jawabannya bukan karena kekurangan dana atau karena ada bencana alam. Bukan. Jawabannya, nah ini yang seru, ada di dalam sebuah kisah epek tentang ambisi, pengkhianatan, dan keruntuhan dramatis sebuah kerajaan yang begitu kuat. Oke, kita mulai aja ya. Kita kenalan dulu sama tokoh utamanya, Raja Kertanegara, penguasa terakhir dan sekaligus yang terkuat dari kerajaan Singasari. Kertanegara ini bukan raja biasa loh. Dia punya mimpi yang bisa dibilang gila pada zamannya. Sebuah visi yang bakal mengubah peta kekuasaan untuk selamanya. Bayangin, dia mau memperluas pengaruh kerajaannya sampai keluar Jawa. Sebuah tujuan yang jadi ciri khas pemerintahannya dan pada akhirnya jadi penentu nasibnya sendiri. Tapi gini, untuk mengerti kenapa Kertanegara bisa jatuh, kita harus mundur sedikit, melihat fondasi kerajaannya yang ternyata dibangun di atas pertumpahan darah. Dan ceritanya ini ada dua versi yang beda banget. Nah, ini bagian yang paling menarik. Ini nunjukin kalau sejarah itu bukan cuma catatan, tapi bisa jadi alat kekuasaan. Satu versi itu kayak nonton film thriller politik, penuh intrik dan pembunuhan. Versi yang satunya lagi itu versi resmi, yang udah dipoles biar kelihatan bagus dan sah. Silsilah ini kelihatannya rumit, tapi ini kuncinya. Coba deh perhatikan. Di sini ada Kertanegara, terus menantunya Raden Wijaya, dan yang paling penting ada kerabatnya yang nanti bakal berkhianat, Jaya Katuang. Karena ambisinya yang super besar buat menyatukan Nusantara, semua perhatian Kertanegara, semua kekuatan militernya, itu fokusnya keluar. Jadi, ironis banget kan? Di saat dia sibuk menang perang di mana-mana, di rumah sendiri dia malah bikin musuh-musuh kuat. Ini adalah sebuah kesalahan perhitungan yang fatal banget. Nah, Arya Wiraraja yang sakit hati karena jabatannya diturunkan, dia lihat ini sebagai kesempatan emas. Dia langsung kasih info intelijen ke Jaya Katuang yang juga punya dendam, bilang kalau militer kerajaan lagi pada di luar dan ibu kota lagi lemah-lemahnya. Oke, jadi semua bidak catur sudah di tempatnya. Sebuah rencana licik udah siap dijalankan. Sebuah jebakan yang dirancang khusus untuk menjatuhkan raja paling berkuasa di Nusantara. Strateginya brilian sekaligus licik banget. Kertanegara tanpa sadar ngirim pasukan terbaiknya buat ngejar umpan kosong, ngejar hantu. Akibatnya istananya kosong melompong, sama sekali nggak ada yang jaga. Dan terjadilah yang tak terhindarkan. Pemberontakannya berhasil, cepat dan brutal banget. Ini adalah akhir dari pemerintahan Kertanegara dan seluruh dinasti Singasari. Tapi tunggu dulu, ceritanya belum selesai. Justru dari abu kehancuran Singasari ini bakal lahir sebuah kekuatan baru yang jauh lebih besar lagi. Dia ini cerdik banget. Dia manfaatin pasukan Mongol yang kebetulan datang, niatnya mau menghukum Kertanegara, buat bantu dia ngalahin Jaya Katuang. Dan setelah itu, pasukan Mongolnya dia habisi juga. Coba lihat betapa cepatnya semua ini terjadi. Gila kan? Cuma dalam waktu setahun lebih sedikit, satu kerajaan hancur. Seorang perebut takhta digulingkan, dan sebuah kekaisaran baru yang legendaris lahir. Nah, ini yang bikin kita mikir. Visi besar Kertanegara buat menyatukan Nusantara itu akhirnya jadi kenyataan loh. Tapi, ironisnya bukan di bawah kepemimpinannya. Jadi pertanyaannya, apakah ambisinya yang besar itu sebetulnya adalah kekuatan atau justru kelemahan fatal yang menghancurkan segalanya?